أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، pertama-tama saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Ahmad Bashir yang memberikan kepada saya kesempatan untuk bisa menyampaikan, walaupun apa yang beliau sampaikan jauh lebih bagus daripada apa yang saya mau sampaikan. Karena dia sudah sampaikan, makanya tidak ada yang saya mau sampaikan. Memang bahasa Ustaz Ahmad Bashir jauh lebih lancar daripada saya. Maklum, beliau asli Indonesia, saya asli Arab. Arab Madinah, bukan Arab Tanah Abang. Tapi subhanallah bisa sedikit-sedikit belajar. Dan ini karunia Allah subhanahu wa ta'ala bagi saya bisa berbahasa Indonesia. Bukan karena saya hebat, bukan karena kecerdasan, bukan karena kemampuan. Itu murni taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, coba bayangkan kalau kita melihat manusia semuanya yang hadir sama, di dalam mulutnya punya lidah, tapi gerakannya bisa beda, suara, beda bahasa, beda kemampuan. Padahal mulut sama, lidahnya sama, giginya sama. Itu salah satu dahsyat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Membuat lidah ini di tengah tulang yang kuat, bibir yang menutupi mulutnya, lidah adalah bagian dari daging, tapi begitu digerakkan, keluar bahasa yang berbeda. Lidah Arab, lidah Indonesia, lidah Barat, lidah Timur. Subhanallah. Wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Allah menciptakan manusia dengan perbedaan ucapan lisannya, perbedaan warna kulit. Dan itu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya setiap diberikan oleh Allah kemudahan menyampaikan ceramah, menyampaikan sesuatu, saya selalu ingatkan diri saya. Hei Ali Jabir, itu dari mana kamu bisa gerakkan lidah keluar bahasa Indonesia? Sedangkan kalau saya bersama istri, gerakkan lidah juga, tapi keluar bahasa Arab. Tidak pernah tercampur. Dan pernah ngomong sama jamaah bahasa Arab, saya kira jamaah istri saya. Dan saya tidak pernah berbicara di depan istri saya berbahasa Indonesia, saya kira istri adalah jamaah saya. Tidak pernah kebalik. Berarti sebenarnya kalau kita fikirkan kemampuan manusia, tidak ada. Tidak ada sedikit pun upaya dari manusia untuk melakukan hal yang luar biasa. Makanya selalu kita sadar, la hawla wa la quwwata illa billah.
Makanya setiap saya memulai berceramah atau khutbah, saya selalu ingat, Bismillah, la hawla wa la quwata illa billah. Ya Allah, saya mulai ceramah ini, saya mulai khutbah ini atas namamu ya Allah. Artinya saya minta izin ya Allah, saya tidak bisa apa-apa. La hawla wa la quwata illa billah, saya tidak punya upaya, tidak punya ilmu, tidak punya sesuatu yang saya bisa berikan. Semua segala sesuatu, kekuatan adalah kekuatanmu ya Allah. Ketika saya mengucapkan niat saya apa? La hawla wa la quwata illa billah. Ya Allah, tunjukkan kekuatanmu kepada saya untuk menyampaikan yang bermanfaat untuk jamaah. Makanya pas saya ceramah, kadang-kadang saya bingung sendiri. Bu, saya ini ya, saya isi ya. Saya yang bicara ya. Kadang-kadang tidak tahu, datang ucapan-ucapan yang tidak pernah saya siapkan, menyusunkan ayatnya, hadisnya, dan berbicaraannya yang bisa, alhamdulillah, karunia dari Allah SWT, jamaah mengerti, bisa fahami, walaupun bahasa saya sederhana. Itu dari mana? Kita semua jamaah sekalian, jangan ada yang merasa diri hebat atau bisa memberi sesuatu. Kalau Anda mau jadi atau bisa dikatakan diri hebat, Anda bisa bertahan buang air. Kalau bisa bertahan tidak buang air sama sekali, itu namanya baru hebat. Kira-kira bisa nggak? Nah, berarti tidak hebat. Masih miskin. Masih butuh tolongan Allah supaya lancar buang air. Masih butuh bantuan Allah supaya tidak ada masalah ketika buang air. Saya ingat cerita seorang tua usia 60, tiba-tiba sakit malam hari, tidak bisa buang air. Dikasih obat, dikasih macam, tidak bisa buang air. Tidak bisa bertahan, dibawa lari ke rumah sakit. Begitu dilihat dokternya keadaannya, langsung ada keputusan dari dokter, segera dioperasi. Kalau tidak, ini bisa mati. Kok bisa gara-gara buang air mati? Ini air kotor lagi, bisa mati. Habis dioperasi, coba bayangkan, dibelah, darah keluar, macam-macam masalah yang dia hadapi, kesulitan, kesusahan. Sampai berhasil melancarkan buang air melalui selang-selang yang dipasang seperti itu. Anaknya melihat keadaan bapaknya habis dioperasi dan dibelah berdarah. Mereka berterima kasih seperti orang kepada dokternya, seperti orang memberikan sesuatu yang dahsyat. Mereka datang kepada dokter, terima kasih Pak Dokter, terima kasih bantu ayah kami, terima kasih bisa lancar, terima kasih. Sampai biaya operasi dikasih 2 kali lipat. Kelebihannya buat Pak Dokter katanya. Kami saking senang atas upaya dan bantuan daripada dokter untuk membantu ayah kami supaya bisa membuang air. Tiba-tiba begitu peristiwa ini terjadi di depan mata orang tuanya, beliau menangis. Anaknya kaget, ayah kenapa nangis? Apa sakit lagi? Kata beliau, saya bukan sakit lagi. Tapi aku heran terhadap perilaku anakku. Ini baru saja seorang dokter ini membantu dalam cara operasi dan berdarah. Kalian begitu luar biasa berterima kasih dan bersyukur. Sampai biaya 2 kali lipat diberikan kepada seorang dokter itu.
Aku sudah 60 tahun lancar-lancar saja. Tanpa merasa beban, tanpa merasa susah. Siapa yang membantu saya selama 60 tahun? Kalau kita hanya ingin bersyukur, berarti kita belum mampu tumbuh syukur nikmat lancar buang air. Itu aja. Satu belum selesai, belum lunas. Mensyukuri nikmat itu. Coba kalau saya hitung nikmat yang lain. Nikmat berfikir, nikmat mata. Pernah nggak dirasain air mata, manis atau asin? Hah? Yakin? Coba nangis terus. Dirasain sendiri? Hah? Atau pas nangis lidahnya gini? Biar tahu rasanya gimana? Mata itu asin. So, tapi pernah nggak bertanya diri, kenapa air mata kita tidak manis? Kenapa asin? Tahu nggak alasannya kenapa? Supaya tidak basi mata kita. Kalau daging yang kering, orang-orang dulu kan kasih garam kan? Supaya bisa bertahan lama. Kalau dulu kan tak ada kulkas. Supaya daging ini bertahan lama dikasih garam atau gula. Kira-kira kalau dikasih gula gimana? Kesumutan. Sama, ini kan mata ini kan lubang. Ini lubang, telinga ini lubang, mulut kita ini lubang. Semut itu kan suka lubang. Kenapa semut tak pernah datang di lubang mata? Asin. Coba kalau manis. Setiap pagi bangun, semut. Nikmat. Tak pernah kita sadari. Ada satu cerita disebutin oleh ahli tafsir. Ada seorang yang beribadah kepada Allah 500 tahun dari umat-umat terdahulu. Berapa tahun? 5. Tak pernah berbuat dosa. 500 tahun ibadah. Tak pernah ada satu dosa pun tak ada. Allah tanya sama dia, kamu masuk surga karena amalanmu atau karena rahmatku? Dia merasa bangga. Ya Allah, aku capek 500 tahun ibadah. Tak pernah saya membuat Allah murka. Tak pernah membuat Allah marah. Saya tidak pernah melanggar. 500 tahun saya ibadah. Tanpa merasa lelah, tanpa merasa capek. Pantas saya masuk surga karena amalanku 500 tahun. Allah ingin menunjukkan keadilannya. Karena tidak ada amalan yang bisa bawa kita ke surga. Enak-enak itu masuk surga, tidak ada. Apa yang Allah janjikan, amalkan ini masuk surga. Rasulullah berkata, amalkan ini dijamin masuk surga. Ini semua karena karunia rahmat dari Allah. Memberikan istilahnya promo. Faham nggak promo? Allah kasih tawaran. Mau nggak masuk surga? Promonya ini, amalkan ini. Barang siapa yang menjaga 12 rakaat sehari dan semalam, yang disebut oleh ulama, sunnah qabliyah ba'diyah. Totalnya 12 rakaat. Barang siapa yang menjaganya, dapat rumah di dalam surga. Padahal kalau kita berfikir, ibadah belum tentu membawa kita ke surga. Tapi Allah yang menawarkan. Ketika Allah ingin menunjukkan kepada hamba yang merasa bangga karena dia beribadah 500 tahun dan bisa dia menjaminkan dirinya masuk surga, Allah kasih lihat berapa banyak nikmat yang aku berikan. Kamu akui, yakin, tahu nikmatnya banyak. Ayo coba kita timbang satu nikmat saja. Diambil oleh Allah nikmat matanya. Ditaruh di timbangan dan buku amalan 500 tahun di satu timbangan. Mana yang lebih berat? Nikmat mata. Ternyata ibadah 500 tahun belum mampu melunasi syukur nikmat mata.
Langsung beliau melihat matanya, nikmat mata lebih berat daripada amalan ibadah 500 tahun. Dia kaget. Ya Allah, masuk surga karena rahmatmu, rahmatmu bukan karena amalanku. Baru dia tahu dan sadar. Makanya jemaah sekalian, ketika kita berkesempatan beramal, jangan tunda-tunda. Amal buat diri, amal buat orang lain, bermanfaat, kebaikan. Jangan tunda-tunda. Ada uang 1.000. Ada kesempatan kita bisa sedekahin 1.000. Jangan ditunda. Karena belum tentu dapat kesempatan bersedekah. Bukan tidak ada jaminan dapat rezeki, bisa dapat rezeki. Tapi apakah setiap orang punya rezeki bersedekah? Belum tentu. Makanya ketika Anda berkesempatan beramal, jangan bagi macam alasan. Nanti insya Allah kalau banyak rezeki. Nanti kalau saya terima gaji. Nanti kalau saya dapat pensiunan. Nanti kalau saya dapat proyek, nanti kalau saya dapat, tidak usah bagi bahasa nanti sama Allah. Ada kesempatan, contoh, kita lagi makan, melihat ada orang lapar. Jangan berbagai macam berfikir, ajak dia makan. Walaupun hanya yang ada, itu saja yang kita lagi makan. Ayo Pak, Bu, kita makan bareng. Mohon maaf, apa adanya. Ini sedekah yang luar biasa. Saya yakin Bapak Ibu semua ingat hadis wanita dari Bani Israel yang memberikan air minum kepada anjing. Tahu kan? Tahu nggak wanita itu siapa? Apakah waliullah? Wanita ulama, salihah, apa? Setiap hari kerjaannya zina. Tidak ada lain. Tidak ada yang lain. Berarti tidak punya kebaikan sama sekali. Coba lihat kalau Allah memberikan anugerah, jemaah sekalian bisa satu amal menjadi sebab berubah nasib kita. Yang hidup kita selalu dosa maksiat, tapi ketika berkesempatan beramal dan kita segera melakukan amalan itu, Allah menurunkan hidayah dan menjadi sebab berubah kehidupan kita. Dan nasib kita dari menjadi ahli neraka dirubah menjadi ahli surga. Allah lihat wanita, melihat perbuatannya, memberikan berapa sih harga air minum? Segelas air minum. Bahkan tidak ada gelas. Tidak ada gelas, tidak ada botol. Dia turun, habis dia minum sendiri, dia naik dari sumur air. Di atas, sebelum dia keluar, dia melihat anjing sedang haus. Dia kembali lagi. Dia berpikir, aku kembali lagi pasti susah. Syukur-syukur aku bisa naik dan selamat. Tidak tenggelam, tidak jatuh di dalam. Dia tidak lagi berpikir lagi. Kalau kita bisa membuat banyak alasan, buat apa kok susah payah untuk turun lagi? Buat apa? Saya bisa jadi mati di dalam. Buat apa? Saya bisa jadi tenggelam. Buat apa? Banyak alasan kita bisa buat. Tapi dia tidak. Melihat di saat itu ada anjing haus, dia turun. Dalam payah, susah. Bagaimana sambil dia memegang sandalnya atau sepatunya dengan giginya, gigit. Digigit dalam giginya, turun, mengisi air, kemudian naik lagi. Dan memberikan air minum kepada anjing. Upaya dan amalan yang menunjukkan semangat dan kerja keras. Tak ada siapapun di saat itu. Dia bisa berkata, buat apa saya urusin anjing? Buat apa saya urusin binatang? Di padang pasir,
Di musim panas, aku aja turun, susah payah untuk minum buat diri sendiri saja, untuk menangkap dan menghilangkan haus. Udah cukup, buat apa saya pikirin yang lain? Tapi dia tidak mau pakai alasan. Dia melihat di situ ada kesempatan beramal, tapi dia tidak tahu ternyata di belakang amalan yang dia lakukan, Allah ampuni segala dosanya, Allah tuliskan namanya menjadi ahli surga. Aduh, gara-gara anjing jadi ahli surga. Bagaimana kalau kita berilaku baik sama manusia, bukan sama anjing? Kalau sama anjing yang kita tahu di dalam Islam, anjing najis, anjing dagingnya haram, anjing tidak boleh dipelihara, bisa menghilangkan pahala yang banyak dari amalan dan pahala amalan kita. Ini anjing yang begitu posisinya di dalam ajaran Islam, tapi Allah menghargai orang yang memberikan kasih sayang kepada anjing. Bagaimana kalau istilahnya binatang yang lebih mulia lagi? Bagaimana kalau kepada manusia? Bagaimana lagi kalau sesama muslim? Makanya jamaah sekalian, ketika berkesempatan beramal, jangan bagi fikir. Begitu Anda merasa tersentuh hati untuk mengamalkan amalan ini, jangan tunda-tunda. Walaupun yang Anda berikan hanya sedikit. Karena Allah tahu, ya Allah maaf, inilah kemampuanku saat ini. Tak apa-apa, kasih aja. Salah satu kebiasaan di kota Madinah, dan rata-rata di Arab Saudi umumnya. Cuma saya bilang kota Madinah karena saya sendiri mengalami dan kita sendiri melakukan di masa saya sekolah. Saya masih ingat sekolah kita SD, SMP, SMA. Apalagi di musim panas. Bapak Ibu tahu sekarang berita-berita panasnya di Tanah Suci luar biasa. 48 bahkan sampai 50 derajat saking panasnya. Banyak bekerja di luar, tukang bangunan yang menjalani kerjaan, tukang sapu di jalan. Tapi subhanallah ada sebuah budaya dan kebiasaan yang sangat membuat saya bangga dan merasa kemuliaan. Melihat anak-anak, orang tua, orang yang ada di mobil, yang dia pakai mobilnya dengan penuh AC, merasa enak di dalam mobil, dan merasa panas. Tapi dia mampir ke salah satu supermarket atau untuk belanja, beli air, 1 kardus, 2 kardus, kira-kira berapa sih? Berapa kalau kita beli gelas, kardus gelas atau aqua kecil? Berapa sih harga? 20.000? 30.000? Apa sih nilainya 30.000 dibanding gaji yang kita terima dalam 1 bulan? Apa sih berapa? Seberapa yang kita keluarkan dalam beli kardus air? Mereka beli kardus air yang dingin, kemudian mereka keluar di jalan, di mana tukang sapu, tukang bangunan yang sedang bekerja, diberikan kepada mereka air yang dingin. Coba bayangkan, haus, kemudian di saat panas, diberikan air yang sejuk, yang dingin. Subhanallah, luar biasa. Hal sederhana. Makanya ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, Rasulullah, ibu saya meninggal, afa atasaddaqu anha? Kata Rasulullah SAW, tasaddaq anha. Boleh bersedekah atas nama ibumu yang sudah meninggal. Fa'ayyu sadaqati afdal? Dia bertanya lagi, terus mana sedekah-sedekah yang terbaik untuk ibuku yang sudah meninggal? Rasulullah SAW menjawab, saqiyul ma, memberi air. Kasih air. Sederhana tapi luar biasa. Coba sebulan sekali, tidak usah banyak-banyak. Sebulan 1 kali beli kardus aqua,
Dan sambil Anda jalan, mau kemana, ketemu tukang sapu, kasih. Ketemu orang tukang sampah yang mendorong, ini dari mana-mana, jauh-jauh mereka, sambil kerinang, kasih air. Itu kan kemampuan. Ada yang kemampuannya lebih besar, dia bisa kasih bok nasi, misalnya, pas jam siang. Bok nasi, bok buat makanan pagi atau siang atau malam. Ini kembali kepada kemampuan kita masing-masing. Dan yang bisa menghilangkan haus seorang, insya Allah akan Allah hilangkan hausnya di hari kiamat. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena sudah waktu, intinya kalau berkesempatan beramal, jangan tunda-tunda. Ada orang berkata, saya ingin beramal, tapi kemampuan saya terbatas, atau bisa dikatakan tidak punya kemampuan sama sekali untuk beramal. Alhamdulillah masih punya mulut untuk mengajak orang lain. Saya tidak bisa dengan harta sendiri, tapi saya bisa dengan mulut saya sendiri. Mengajak orang lain yang saya kenal, yang barangkali kemampuannya lebih daripada saya, itu juga akan terhitung sedekah atas namamu. Jadi bukan hanya orang yang mampu, kita juga mengajak orang lain, kita terlibat mendapatkan pahalanya. Makanya kita selalu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling mengajak dalam kebaikan. Bukan hanya kita sendiri mengamalkan, tapi kita mengajak orang lain. Bahkan mengajak orang lain kita mendapatkan 2 kali lipat pahalanya. Buat diri kita, dan karena kita mengajak orang lain, kita mendapatkan pahalanya. Waddalu 'alal khairi kafa'ili. Orang yang mengajak kebaikan sama seperti orang yang melakukan kebaikannya sendiri. Ketahuilah jamaah sekalian, hidup kita sebentar, hidup kita singkat. Kemarin seorang sahabat saya, bisa dibilang guru saya, seumuran dengan saya, kita bisa bersama-sama dalam perjuangan Al-Quran. Beliau imam besar Masjid Qiblatain dan sudah berkali-kali datang ke Indonesia. Beberapa hari lalu sibuk dia mengurusi bapaknya yang sedang sakit. Ternyata subhanallah, ketika saya terima kabar, saya kira bapaknya yang meninggal. Ternyata anak yang sedang sibuk urusi bapaknya, dialah yang meninggal. Di usia yang sangat muda. Dunia ini menurut saya, dengan adanya kematian, menghilangkan semua impian-impian duniawi kita. Berjabat, hilang nikmatnya jabatannya dengan kematian. Kekayaan, tidak ada artinya kekayaan dengan menghadapi kematian. Semua hilang, bahagia, nikmat yang kita rasakan sudah hilang. Tidak ada artinya. Makanya dunia ini tidak ada arti. Mengapa dunia ini tidak ada artinya? Karena diakhiri dengan kematian. Makanya kata ulama, apa arti daripada hidup yang ujungnya mati? Apa arti hidup yang ujungnya mati? Arti hidup yang sesungguhnya yang tidak ada kematian sama sekali. Itulah hidup nanti di surga, di akhirat. Itu kalau sudah dibangkit oleh Allah, tidak boleh mati lagi selama-lamanya. Dan kita tinggal milih, mau menjadi neraka, ahli neraka selama-lamanya, atau menjadi ahli surga selama-lamanya. Ketika sudah selesai hisab, ahli neraka masuk neraka, ahli surga masuk surga, Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka dan Allah tunjukkan kematian ini dalam bentuk seekor kambing. Al-maut dibentuk dalam seekor kambing dan disembelih kematian itu.
Allah tunjukkan, apakah kalian tahu kambing ini apa? Semua jawab, ahli neraka dan ahli surga. Inilah al-maut, kematian. Kata Allah, disembelih kematian itu. Kematian disembelih. Berarti kematian mati. Kematian sendiri mati. Habis itu kata Allah, ya ahlan nar hayatun fala maut, wa ya ahlal jannati hayatun bila maut. Wahai ahli neraka, hiduplah selama-lamanya, tidak boleh mati. Ya ahli surga, hiduplah selama-lamanya, tidak boleh lagi mati. Makanya jemaah sekalian, hidup kita yang sebentar di dunia ini, manfaatkan, nikmatilah untuk menuju kehidupan yang lebih lama, yang lebih panjang, yang insyaAllah bahagia, selamat dunia dan akhirat. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mudah-mudahan kita terus semangat untuk selalu istiqamah mengamalkan kebaikan dengan ikhlas. Jangan anda yang berkata, saya masih belajar ikhlas. Lakukan saja. Apapun amalan salih, lakukan saja. Dan tuluskan niat. Kalau anda merasa belum sempurna, tidak apa-apa. Terus beramal lagi. Terus beramal lagi. Sampai insyaAllah mendapatkan ikhlas yang sempurna. Tapi jangan menjadikan alasan, saya masih belum bisa ikhlas. Saya masih belum sempurna. Akhirnya kita berhenti beramal saleh. Jangan menjadi alasan. Belum bisa ikhlas, amal. Amal lagi. Amal lagi. Amal lagi. Beramal lagi. Sampai insyaAllah ujung-ujungnya menjadi orang yang mampu dengan sempurna memberi yang terbaik dengan ikhlas. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu ana minal muslimin. Semoga pertemuan ini membawa berkah untuk kita semua. Ilmu yang sama-sama kita belajar menjadi ilmu bermanfaat, dan mudah-mudahan diberikan oleh Allah kemampuan untuk terus istiqamah mengamalkan amal saleh. Istiqamah sampai akhir hayat. Istiqamah sampai dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Saya tutupi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah idza ahabba 'abdan ista'malah." Qalu wa kayfa yasta'miluhu ya Rasulullah? Qala yuwaffiquhu fi 'amali khairin thumma yaqbiduhu alayhi. Ada seorang berkata, saya sering mendengar Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah selalu berdoa, Allahumma sta'milni fi ta'atik, Allahumma sta'milni fi ta'atik, Allahumma sta'milni fi ta'atik. Karena tujuan hadis ini, barang siapa yang dicintai oleh Allah, akan Allah membukakan jalan untuk beramal salih. Ketika dia beramal salih, di saat dia melakukan amal salih tersebut, Allah cabut nyawanya. Itu yang dimaksud, Allah menghantarkan kita kepada husnul khatimah. Kalau kita meninggal saat beramal salih, pasti itu tanda husnul khatimah. Makanya kita sering berdoa, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Sama, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Yang membola-balik hati, tetapkanlah hatiku atas agamamu ya Allah. Jadi kita terus beristiqamah berdoa, karena doa salah satu senjata menjadi upaya dan ikhtiar kita mendapatkan yang terbaik. Barakallahu lakum wa fikum wa alaikum, wa as'alullah subhanahu wa ta'ala yanfa'na bihadzal majlis. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa tuqa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.